Shalom, selamat bertemu kembali lagi dalam program Suara Kebenaran dari Rumah Tahanan. Hari ini saya ingin membawa suatu renungan kepada kita semua tentang berbahayanya berpacaran ketika masih di bawah umur. Atau bisa juga umpamanya yang pria umur sudah 20 tahun tetapi mungkin wanitanya masih di bawah umur, dan ini ada kasus yang dianggap melanggar undang-undang tentang percabulan. Dan hari ini saya akan mewawancarai, ada dua orang yang akan saya wawancarai. Mereka terlibat dengan yang namanya kasus percabulan di bawah umur. Walaupun yang prianya sudah berumur, lalu yang perempuan itu di bawah umur, dan mereka melakukan hubungan suka sama suka. Nah, hari ini saya bersama dengan seorang bapak, inisialnya A, Saya hanya memberikan inisialnya saja, supaya kita tidak terlalu mengetahui identitas dari orang ini. Selamat pagi buat Pak inisial dari A. Bisa ceritakan sedikit Pak, apa yang kasus yang Bapak alami? Baik Pak. Nama saya inilah saya inisial AK. Umur saya 38 tahun, kasus pencabulan. Awal cerita mau sama mau berpacaran, hubungan, terjalin hubungan kedua, kita dari dua keluarga. Saya dilapor kena pasal 82 ayat 2 Kasus percabulan. Kasus percabulan di bawah umur. Jadi ini adalah Bapak, inisialnya adalah AK, yang juga terlibat dari kasus percabulan. Selanjutnya saya akan memanggil satu orang lagi yang kasus yang sama. Sekarang saya mewawancarai lagi orang yang kedua. Saudara inisialnya adalah Y, juga adalah kasus yang sama, juga kasus percabulan. Saudara Y ini berumur berapa saudara? 21 tahun. Umur 21 dan pacar 16 tahun. 16 tahun. Mereka melakukan hubungan juga suka sama suka. Bisa dijelaskan sedikit buat saudara ya? Perkenalkan, inisial saya ya. Kasus percabulan. Pasal yang dilanggar? Pasal 81 ayat 2. Tentang percabulan. Bisa diceritakan bagaimana cerita perjalanan kalian bisa sampai di sini? Kami berpacaran berapa lama? Itu sekitar 9 bulan. 9 bulan pacaran, terus Di situ kami melakukan hubungan suka sama suka Dan pada akhirnya orang tuanya bagaimana? Orang tua perempuannya itu keberatan dengan hubungan kalian, lalu orang tuanya melaporkan. Sampailah di sini puji Tuhan, tetap di sini saja. Kita sudah lihat dari dua orang ini, mereka kena kasus percabulan di bawah umur. Satu saran saya secara khusus buat pemuda-pemudi yang ada di luar sana, dan juga kepada orang tua, supaya bisa mengawasi anaknya yang masih di bawah umur atau yang sudah di atas umur, yang mau mencari pasangan hidup, supaya tidak berpacaran dengan orang yang di bawah umur. Kita tidak pernah tahu, bisa saja waktu kita membangun hubungan, kedua orang tua bisa saja mungkin suka, tapi tiba-tiba mungkin ada ketidaksukaan. Ketika dalam ketidaksukaan itulah bisa terjadi yang namanya melapor seperti itu. Nah, saya akan mau membacakan pasal yang dilanggar
yaitu ancaman pidana pencabulan anak di bawah umur. Pencabulan terhadap anak tegas dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 disebutkan bahwa setiap orang dilarang memaksa anak melakukan persetubuhan baik dengan dirinya maupun dengan orang lain. Jika terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap anak untuk melakukan persetubuhan, maka tindakan tersebut merupakan percabulan sehingga dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut. Ditetapkan sanksi pidana kepada pelaku yang dimuat dalam pasal 81. Pasal penjerat pelaku percabulan anak di bawah umur diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal ini dikenakan terhadap setiap tindakan yang masuk kategori percabulan terhadap anak. Di dalam pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 nomor 35 tersebut ada 3 hal yang menjadi sorotan. Hal yang utama disoroti adalah pelaku pencabulan akan dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jika kasusnya persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan dasar suka sama suka, bisa dipidana jika persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak dikenal istilah suka sama suka. Jadi ini adalah undang-undangnya dan pasalnya dan juga ayatnya dan juga penjelasannya yang barusan saya membaca tadi ya. Jadi ini adalah peringatan bagi para pemuda-pemudi ya, dan juga peringatan bagi orang-orang tua untuk melindungi anaknya, untuk mengawasi anaknya. Ya, firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan. Saya ingin membuka di dalam Galatia pasal 5 ayat 19, ayat 20 dan ayat 21. Firman Tuhan berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah. Ya, lalu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi perbuatan percabulan telah nyata, bahwa barang siapa yang melakukan percabulan ini, maka ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita sudah bisa melihat dari banyak orang yang masuk di dalam rumah tahanan ini, ya, banyaknya juga mereka yang melakukan percabulan di bawah umur. Awalnya mereka tidak tahu, ya, tidak mengerti, ya, bahwa itu ada undang-undang, walaupun dilakukan suka sama suka, ya, tapi orang yang di bawah umur ketika dia mengatakan iya dari ajakan itu didasari bahwa dia tidak sadar mengatakan iya. Dia belum dinyatakan dewasa. Jadi untuk itu berhati-hatilah kepada saudara-saudaraku, para pemuda-pemudi yang ada di luar sana, dan juga kepada orang-orang tua, sekali lagi untuk mengawasi anak-anaknya. Para pemuda-pemudi yang sudah umur sudah dewasa, sudah 19 tahun ke atas, carilah pasangan hidup yang sudah di atas umur. Ya, jangan mencari pasangan hidup yang di bawah, ya, yang di bawah umur, ya, karena itu bisa saja bisa menjerumuskanmu. Karena kita tidak pernah tahu dinamika kehidupan ini. Ya, bisa saja awalnya kita baik, tapi dalam perjalanan kehidupan bisa saja bisa berubah. Untuk itu, kiranya firman Tuhan dari suara kebenaran dari rumah tahanan ini memberkati saudara-saudara yang ada di luar sana. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.